Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu satu ancaman militer dan dua non-militer. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. 1. Ancaman dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam. 1. Disintegrasi bangsa. 2. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. 4. Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. 2. Ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contoh ancaman militer luar negeri. 1. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. 2. Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. 3. Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Beberapa bentuk dari ancaman militer. 1. Agresi. 2. Invasi. 3. Bombardemen. 4. Blokade. 5. Spionase. 6. Sabotase dan perang saudara. Pengertian ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, namun bila dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, informasi, serta keselamatan umum. Ancaman ini disebabkan pengaruh negatif globalisasi. Pengaruh tersebut berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh ancaman non-militer antara lain korupsi dan masih tingginya angka kemiskinan. Pengaruhnya sehingga berpotensi meningkatkan kriminalitas dan angka kebodohan juga tinggi. Sehingga keterbelakangan dalam penggunaan teknologi. Strategi cara mengatasi ancaman non-militer: mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Selanjutnya, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.